Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Afira dengan NIM 2103020045. Di sini saya akan menjelaskan tentang intrapreneur, di mana dosen pengampunya itu Pak Romadhoni Asmi SPDI MED. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu ada definisi intrapreneur dan kedua ada sikap-sikap intrapreneur. Nah, yang pertama itu ada definisi wirausaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira yaitu dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi wirausahawan juga sama dengan pengertian wirausaha atau wira swasta. Nah, yaitu orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Nah, untuk definisi intrapreneur itu, intrapreneur ini merupakan seorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas, serta mentransformasikan suatu ide atau gagasan menjadi usaha yang menguntungkan yang dioperasikan dalam lingkungan perusahaan atau kebiasaan. Nah, entrepreneur ini juga merupakan konsep yang mengacu pada sikap, tindakan, dan perilaku seorang individu dalam konteks organisasi yang menunjukkan sifat wirausaha atau jiwa kewirausahaan. Nah, selanjutnya itu ada sikap-sikap intrapreneur. Nah, yang pertama ada inovatif dan kreatif. Nah, seorang intrapreneur itu individu atau seorang yang cenderung berpikiran kreatif dan inovatif. Nah, mereka akan mencari cara-cara baru untuk memecahkan masalah, meningkatkan proses, atau menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada mengambil risiko dan yang terukur. Nah, seorang intrapreneur tidak takut mengambil risiko, tetapi mereka akan melakukannya dengan hati-hati dan berdasarkan pemikiran yang rasional. Nah, mereka juga mempertimbangkan konsekuensi dan manfaat dari tindakan mereka. Nah, selain itu ada kesadaran risiko. Mereka atau seorang intrapreneur akan mampu mengidentifikasikan risiko potensial yang terkait dengan inisiatif atau proyek tertentu dan memiliki strategi untuk mengelolanya. Nah, selanjutnya yaitu kemandirian. Mereka cenderung bekerja secara mandiri dan membutuhkan sedikit arahan atau pengawasan ekstensif. Nah, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Nah, selain itu, mereka juga dapat berkolaboratif. Nah, intrapreneur ini juga dapat bekerja sama dengan rekan kerja, anggota tim, dan berbagai pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan mereka. Mereka dapat menghargai kontribusi orang lain. Nah, selain kemandirian, mereka juga dapat berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya itu ada mereka juga memiliki sikap kemampuan memimpin, memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk memimpin tim atau inisiatif dan dapat menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu proaktif. Nah, mereka ini tidak akan menunggu perintah atau instruksi, tetapi sebaliknya. Nah, mereka akan mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi masalah dan mengusulkan solusi sebelum diminta. Selanjutnya itu ada berorientasi pada tujuan. Intrapreneur memiliki visi yang jelas dan berfokus pada pencapaian tujuan mereka. Nah, mereka juga memiliki tekad untuk mencapai hasil yang signifikan. Lalu ada kesadaran pelanggan. Nah, seorang intrapreneur ini juga memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan berusaha untuk menyediakan solusi dan atau produk yang memenuhi harapan mereka. Mereka tidak ingin pelanggannya untuk kecewa gitu ya. Nah, selanjutnya ada mengelola sumber daya. Nah, seorang intrapreneur dapat mengelola sumber daya organisasi atau kewirausahaan dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mampu mengatur waktu, uang, dan tenaga kerja yang bijak. Dan terakhir itu ada adaptabilitas. Nah, mereka ini juga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kebijakan dan sikap untuk menyesuaikan strategi mereka jika diperlukan. Nah, nah sifat-sifat atau sikap-sikap ini dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.